kita setelah kita tertidur kita pagi hari ini, jadi kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dan melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dari salam sama-sama hadir dan berdiri kita bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah subuh mubarak yang dirahmati Allah, pada subuh hari ini sebagai penceramah subuh kita Bapak Al-Ustaz Al-Ustaz MPD yang alhamdulillah sudah mengimami subuh kita berjamaah, dan demi untuk bersedia waktu langsung saja kita minta Pak Ustaz menyampaikan ceramah subuh kita pada hari ini. Berapa Ustaz waktu depan kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Baqarah ayat 280 sampai 282. Yang kami hormati Bapak-bapak pengurus Masjid Nurul Huda. Al ya Pak ya. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah yang selalu meramaikan, memakmurkan Masjid Al-Huda. Mudah-mudahan bapak-bapak kami, ibu-ibu kami yang selalu memakmurkan masjid subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bahkan sabar mau duduk di dalam Masjid Al-Huda, kajian-kajian agama yang disimak dengarkan
untuk diamalkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala yang berlipat ganda. Dan nanti sesuai dengan janji Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang taat-taat ini, yang telah dapat petunjuk di dalam Masjid Al-Huda ke jalan yang lurus, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala nikmat dan rahmat-Nya lah yang kita terima dan kita pakai, kita bisa beraktivitas hidup di dunia ini. Maka dari itu, jadilah kita orang-orang pandai bersyukur. Berselawat kita pada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadikan Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu, sebagai suri tauladan, model yang perlu dicontoh apapun profesi kita dalam hidup ini, agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah subuh mubarakah Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pada subuh ini kajian kita berpedoman kepada firman Allah surah Al-Baqarah ayat 280, 281 dan 282. Kajian kita pada pagi hari ini adalah berkenaan dengan muamalah. Jadi dalam kajian-kajian ini Bapak Ibu ada kajian akidah, tauhid, ada kajian ibadah, ada kajian akhlak, ada kajian muamalah. Ya, maka karena itu kajian kita pada pagi hari ini adalah muamalah. Muamalah itu adalah perkara yang berhubungan sesama makhluk Allah, sesama manusia. Itu babnya. Subbabnya adalah indahnya hutang piutang dan akibat enggan membayar hutang sampai mati. Itu isinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, jika perlu awak perhatikan apa mulianya awak hutang piutang. Dan kedua, apa pula akibatnya kalau awak enggan membayar hutang sampai mati. Jadi nanggak banyak hutang, tolong lagak tagaan telingo seketik. Tapi kalau nanti kalau mau deko berarti lain tak berhutang. Bapak Ibu yang kami hormati, hutang piutang adalah satu hal yang sangat mulia. Karena Rasulullah dalam hadis Muslim yang terjemahnya mengatakan, kata Rasulullah, siapa yang melapangkan saudaranya, maka Allah pasti akan memberikan kelapangan kepadanya dunia dan akhirat. Jadi 1 lawan 2, Bo. 50% awak berbuat baik melapangkan orang, Allah akan mengganti 2 kelapangan. Di dunia awak melapangkan kawan, Allah menjamin melapangkan awak dunia dan akhirat. Apa maksud malafahnya? Allah akan memberi sempit kepada orang sempilit. Kata sempilit? Sempilit. Allah akan memberikan hidup yang sempit kepada para orang-orang yang pencikik. Pencikik dia tahu? Itu baru tu mah. Sampili, panciki, boleh. Kajai balapi. Nah, itu ya berceke. Banyak bahasanya. Karena bakok banyak mana bahasa tu Pak? Karena memang banyak awak yang punya sifat itu. Itu kok banyak istilahnya Pak. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia. Sampai Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang isinya begini. Hai sahabat, jika ada sahabat yang lain datang kepada sahabat yang lebih berpunya, lalu dia mohon pinjaman, minjam dia. Kamu ada, maka kata Rasulullah pinjamkan. Dia meminjam kepadamu 1000 dinar, kamu ada lebih dari 1000 dinar, jangan sampili, pinjamkan. Lalu dibayarnya pada waktu yang disepakati. Setelah itu dia datang lagi kepadamu, lalu dia meminjam lagi kepadamu 1000 dinar. Kamu masih punya, kata Rasulullah, pinjamkan. Dan dia bayar pada waktu yang disepakati. Tak lama setelah itu Pak,
Iyo galai gak rajin lo orang berhutang pak. Tibo lo cek lai. Meminjam lo 1000 dinar lai pak. Kamu masih ada. Kata Rasulullah, pinjamkan. Kenapa ya Rasulullah? Ah, kata Rasulullah, kamu sungguh telah sama bersedekah kepadanya 1000 dinar. 1000 dinar kok banyak mah pak bu. Mungkin awak yang hadir kok termasuk ustaz ya sampai mati tidak bisa sedekah 1000 dinar. Siapa yang kayu dalam masjid kini ya? Coba menunjuk. Hendaklah don kayu lah. Orang paling kaya saja bapak ibu di dalam masjid kini ya, ambo yakin mah. Tidak akan pernah sampai mati bersedekah 1000 dinar. Kenapa? Karena orang bersedekah itu kata Rasulullah suka dengan nominal kecil. Hidup cuma 60-70 tahun. Wirid atau pengajian atau kas berjalan terutama di bulan Ramadan ada ketidiang limo. Dari ketidiang limo ko lalu urai dia pak debu kopi yang paling ketek. Maka kalau ada ketidiang lewat itu jarang orang maisi dengan piti gadang, tapi suka mencari piti ketek. Dah itu Pak Ibu. Ada piti 100.000, ada piti 50.000, ada piti 20.000, ada piti 10.000, ada piti 5.000, ada piti 2.000. Yang yang acok masuk ketidiang Bapak Ibu? Iyo 2.000. Kalau 2.000 awak wirid sampai kali dalam sebulan, 8.000-nya dalam sebulan. 8.000 itu kalau aktif. Kalau seandainya mati awak dalam usia 60 tahun, diskon 15 tahun sebelum awak taat beribadah, maka berapa kira-kira Pak Bu? Tidak akan sampai 1.000 dinar. Di berapa 1.000 dinar itu Bu? Saya tahu di Bu 1.000 dinar Bu? Ibu kau enggak cok metode tong piti kau mah. Ya, lah gaji dah lah. Cek lihat. Ah, bawa siko. Biarlah ita pacik dulu. Ah, kata macik piti kau ita. Akhirnya ita ibu ambo tanya 1.000 dinar berapa ita? Lantu dah kan. 1.000 dinar itu Bapak banyak. 1 dinar 10 dirham. 1 dirham dari dahulu sampai sekarang itu seharga 1 kilo daging onta. Akhirnya ibu-ibu mau tanya lo, ibu yang mungkin putih ya, berapa beli daging sekilo nih Bu? 150. Berarti 1 dinar 10 dirham. 1 dirham dapat sekilo daging 150. Berarti 1 dinar 10 kali 150. 1.500.000. 1.000 kali 1.500.000. 1,5 miliar. Bila awak akan bersedekah 1,5 miliar Pak Ibu. Kalau 2.000 1 tahun awak ibu alun sampai guys 1,5 miliar nak sampai dah. Itulah maka dalam ayat ini surat Al-Baqarah 280 ini mengingatkan. Nah, aku tafsirnya wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Jika ada orang-orang yang berhutang itu sulit bayar hutang kepada kamu, maka berilah dia waktu yang lapang untuk bisa membayar hutangnya. Tapi apabila dia juga tidak sanggup berkali-kali membayar hutangnya itu jumlahnya tidak besar, wa anta saddaku khairul lakum. Maka yang terbaik adalah kamu mampu mensedekahkan saja kepadanya, karena itu lebih baik pahalanya. In kuntum ta'lamun, jika kamu orang mengetahui. Apa maksud itu? Karena awak suka bersedekah kopi ketek, maka ada solusi dalam hutang piutang Pak Ibu. Apabila ada orang berhutang ke awak tinggal di situ di Parak Lawe Gurun Lawe ya. Gurun Lawe ko, iyo lagi gak jadi bintang lo ibu ko. Bintangnya bukan bintang apa-apa, bintang suku meminjam-minjaman ke orang. Kalau ada tetangga tentang 50.000, nah kali aja mengadu. Dia tampik mengadu orang, lo banyak piti dia, lo pensiun lo Pak. Tapi lo suka mau tahu tetangga. Nah, datang orang mau balik 1.000, lo pinjaman yo. Datang orang minjam 5.000 untuk anak SD, apaknya lo balik pagi tu lo pinjaman yo. Ada orang kan naik Gojek piti nak lo ado tiba lo bayar yo. Diutangan yo. Kan elok ibu tu. Dalam hati ibu tadi, laki wado niat Pak, innamal a'malu binniat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ambo kata ibu tu, 50.000 ke bawah aku ya Allah. Kalaupun tak dibayarnya di orang sekitar ku yang tinggal aku, ambo jadikan sedekah terbaik ambo ya Allah. Maka Bapak Ibu, amak tadi tak ada boleh minta utang. Bersuabana orang nak utang 50.000, 30.000, 20.000 tadi, dia biasanya nak doge kalau minta-minta. Sehingga ada orang yang takui. 4 leo kembali lontong, orang nak betal 50 tadi kembali lontong lo. Aba beloknya jalan, bagai tu nyo takui beko leo minta utang penarami. Leo imbau lah dia mak ko.
kita kemarilah apa mak lunado piti pembayar hutang lema kinilah amak lamang ikhlaskan, lama sedekahkan saja lah ya nak. Itu namanya apa tu? 5 nambah sedekah. Biasa oleh sedekah ada 2,000, kini 50,000. Kalau ni gede-gede tak boleh sabut lain. 20-an, 10-an, 5,000 tak boleh minta sama sekali lela jadi sedekah. Itulah untuk cara strategi menambah jumlah sedekah. Nah, ibu-ibu kalau ada hutang ketik-ketik orang kawak mapak ikhlaskan. Awak dapat pahala, inyo pun tidak terbebani dunia akhirat. Solusi namanya dalam muamalah. Tapi kalau hutang kadang-kadang, bapak ibu, kalau hutang kadang-kadang, lain taluk ibu, ada orang mau hutang kawak untuk tadi 1 miliar, atau maafkan saya lewat serahkan saya, lain taluk. 1 juta saya, tu kadang mabuk. Tu makuk kalau pinjam kini 1 juta kate, itulah pakai materai. Jangan 1 juta lah, 500 kadang pakai materai mah. Sebab materai balik 10,000 ya. Apa nak balik 10,000, kau pitiak 500,000 pinjam orang buat. Dibuat materai 10,000. Masih ada untung le pitiak awak kau lagi balik hampir 90,000. Apalah salahnya? Kau nak materai dah, lapis je kau. Ya hutang mah baktinya caknya. Kan ada orang gali kau. Ada orang hutang kena dah caknya lah. Oh tapi situ dulu mak nak do keceknya lah. Mah buktinya ke yo ceknya. Bisa dia tu pak. Seorang gali kau nyolah gali tu guna yang. Maka pada ayat 282 atau lah ingatkan ya ayyuhallazina amanu hai orang beriman iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Apabila kamu mengadakan hutang piutang sampai waktu yang sepakati untuk melunasinya. Dalam artian gedang jumlahnya, besar jumlahnya. Faktubuhu. Wajib kamu mencatatnya. Wajib lah. Jadi kalau doa utang piutang, ya Pak Ibu, ya, lah juta-juta, berpuluh juta, itu nak amu dah awak sama awak biasa nak amu tu dah. Ya awak sasuku mah. Nak taluk-taluk sasuku piti dah Pak. Awak beradik kakak mah. Nak ada beradik kakak ada. Anak je induk mah. Nak ada anak je induk lah. Kalau piti kau piti. Kalau utang kau utang. Nah, jadi di situ itu gunanya faktubuhu dicatat. Itu gunanya materai. Itu gunanya apa nama kalau lama-lama dulu Pak Bu? Sega, tahu sega? Segel. Segel. Sega bahasa lama mah. Segel. Yo pakai lambang Garuda mah Pak, pakai banang lo juangnya Pak. Lihatlah tuh sertifikat ke model tu. Ya, apalagi surat-surat berharga. Lengkap dengan saksinya. Di bapak ibu yang berbahagia, buktinya kalau hutang piutang gadang, kalau ndak rela orang do, ndak mau orang sedekahkan do, disabuikan. Bila disabuikan bapak ibu, terakhir ketika almarhum atau almarhumah tu akan dibawa ke Masjid Al-Huda. Meninggal salah seorang bapak ibu biswa, sudah tu sebelum dibawa ke masjid, setelah dimandikan dikapani, atagak dulu di mungkur rumah awak tu ahli waris awak, anak awak. Bageceknya bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sekitar Gurulaweh. Alhamdulillah lah datang ikut menyelenggarakan jenazah Amma Ambo. Amma Ambo tinggal di siku lebih kurang 70 tahun. Yalah banyak salah beliau. Capek kaki lah talangkan, capek tangan lah tajambawan, capek mulut lah takatuan. Garik lah tu Pak. Malayan saya nama. Terwakililah segurulaweh kuah. Dia orang hadir tadi. Habis. Tapi pada tahap kedua tak bisa Pak. Lain bahasa ni, bak kecil anak bapak ibu amma ambo 60 tahun bergaul di situ. Kalau ada hutang piutang. Utang ame nambah tayya, utang bare nambah suke, utang kain nambah itu, utang piti nambah bilang. Tapi kalau ada hitam di atas putih, bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, antarkan ke kami sebelum kami pulang ke rantau. Kami akan membayar dengan lunas agar amak kami nanti di padang mahsyar tidak sengsara. Itu kalimatnya Pak. Akan lihat catatan tadi tu. Kalau tidak ada catatan baca contohnya. Nak anak kau nak mau bayar Pak? Nak mau nyembayar dah? Itu baca surat Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Bertakwalah dan takutlah kamu kepada Allah, di satu hari kamu akan kembalikan kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun.
kemudian akan disempurnakan setiap diri dari apa yang mereka kerjakan sewaktu dunia, dan mereka tidak dianiaya atau dirugikan sedikit pun. Apa maksudnya? Rasulullah mengatakan, nanti Pak Ibu, di padang mahsyar itu kita berkelompok-kelompok, maka ada di satu pojok banyak jumlahnya, itu adalah kelompok-kelompok pencuri semasa di dunia. Baca surah An-Naba ayat 18 nanti. Al-yauma yunfahu fis-sur fatatuna afwaja. Ingatlah pada suatu hari, kata Allah, kamu akan aku kelompok-kelompokkan nanti di akhirat. Dia awak punya partai di akhirat besok Pak Ibu. Nggak kini pakai partai dah. Ada partainya. Ada kelompok awak besok. Tapi dalam kelompok yang banyak tu ada satu kelompok yang hina. Kelompok siapa itu? Pencuri. Orang pencuri, orang pencilok, orang pemaliang. Kalau yang enggak kadang-kadang apa namanya, Bu? Korupsi. Koruptor. Ya, korupsi pekerjaannya, koruptor orangnya. Koruptor sekian ratus juta, sekian miliar, sekian triliun, tagak situ. Lalu Bapak Ibu yang berbahagia, diserulah oleh Allah. Si A, si B, si C disabut sado Pak. Dia Allah akan menganggap awak bentuk ikut senyum mah. Etik awak ke sado dia awak. Dipanggil si A, si B, si C. Pindah tagak dari kelompok abid alim, orang elok-elok kau. Engkau pindah ke tampik pencuri tagak. Tentu tak kaji Pak. Awak abid, atau abid. Abid itu mah Pak, tak boleh balabi awak kata korang. Jangankan yang wajib, yang sunah-sunah aku nak tinggal deknya doh. Tu abid namanya Pak. Orang taat. Abidnya jadi kerja ambo ko ya Allah, abid ya Allah. Dah don ndak ambo kerajaan doh, jangankan yang wajib, yang sunah-sunah. Salat wajib, salat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, zakat, sedekah, haji, umrah. Kan sebut satu, kok pindah dekat pencuri ya Allah? Maka kata Allah, kamu memang abid, kamu memang orang yang taat, tetapi hutangmu masih belum lunas sampai detik ini. Jadi hutang Pak Abu Jadi berarti orang-orang yang taat, tapi banyak hutang. Tak bisa tagak laki orang elok-elok di padang mahsyar besok lah. Tagaknya laki pencilok, orang pemaliang. Tak bayar ibu hutang lah. Itu makanya kalau berhutang kau lunak gigi pada lidah. Tapi ketika membayar hutang, tabi suga. Tak gitu? Karena akibatnya kau. Ayah bapak ibu-ibu yang berbahagia, menyesallah sama menyesal misalnya. Kenapa aku tidak mensuruh bayar oleh ahli warisku ya Allah? Tu makanya kalau bapak ibu lah tua-tua, awak lah pensiun, utang masih banyak, kata Buya Hamka, ambillah kertas di tengah malam. Selesai salat tahajud, zikir dan doa, baca Al-Quran, jika ada waktu ambillah kertas dan pena, ukirlah dan tulislah hutang piutang. Karena kamu pasti masih ingat hutang piutangmu, baik yang kecil jumlahnya maupun yang besar. Karena yang tahu dengan hutang itu adalah yang berhutang. Tulislah. Sejak bila ibu pandai berhutang? Apa sejak bila lo mulai pandai berhutang? Catat. Catat. Kalau seandainya jumlahnya banyak bapak ibu, nak kata bayi ada pensiun awak itu. Baca oleh. Kau mualah 65, pensiun lah 60 petang, 58. Ada gaji seketik 5 oleh. Tu air duit aja oleh. Baca roh, hutang banyak kuah. Hutang di jumlah sama malam tu yo leu jumlah hutang leu ketik-tik kadang-kadang kironya 27 juta. Ketik kadang tu. Kadang baca rohnya. Ingatkanlah hutang piutang itu kepada ahli warismu. Jadi kalau ibu pak lagak sakit-sakit, itu tulisan-tulisan tadi dijilid pak ibu. Kalau perlu di di rancak-rancakan dijilid, diletakkan di daki awak. Biko kalau anak awak pulang ketika awak sakit bapak ibu, itu diletakkan daki bantal tu. Biko kan dimbau anak tu. Kamarilah, yo tibonya sado kan, bali mo nak wak. Kali mo tibo, amak lagak payah, lagak lain rasa badan amak. Tolong dudukan amak lah. Itu didudukan ya. Pas mangkik tadi mak pak. Itu tahu bawa bu apa tadi? Catatan utang tadi. Iku apa goma keceknya? Pacu sila adik kalian, kan kalian balik mo. Apa goma? Itu utang amak. Dia amak nak do pembayarannya oleh nak. Mulai dari kalian sekolah dulu sampai kalian
kuliah sampai kalian menikah jo baralik, amak masih bautang sampai kini. Jadi tolong bayar dek kalian utang ko. Itulah ada namo-namonya mak buat. Ya, di pelaminan masih ada 5 juta. Di organ tunggal masih ada 4 juta. Buat sado ya. Di catering masih ada 2 balik juta. Aku cucu lah beli mau berapa mah? Bayar di kalian yo. Kiro yo 2 hari sudah tu amak ko meninggal ni. Maka beban terpikul kepada anak atau waris. Tu Pak Ibu. Tu paralu tu. Awak kan dah masuk suruh utang kau. Kau anggaplah cik-cik ni kau mah. Nak yo namo mangecek catatan utang kana. Takui. Nak ada takui-takui. Tu gunanya anak. Mulai dari mengandung, melayan, menyusui, sampai mensekolahkan, sampai mempelakian. Awak balik tanggungjawab Pak Ibu. Akhirnya mengecek utang kana nak kata lo. Justru anak tadilah bayurannya lagi. 27 juta tu dibagi 5. Dijawab lo dia anak yang paling tua. Baik ciknya. 27 juta aku bela abang saya membayar satu. Sebab abang anak yang pertama terpancar ke dunia. Abang saya lagi nombor rampik ke selamat Pak. Amaknya nak jadi tagak dakik pencuri pada masar dah. Tapi kalau amaknya tadi malu-malu utang nak dibayar, nanti di padang masar tagak dakik pencuri. Itu dalam Al-Quran Pak Gua. Itu baru strategi utang piutang. Bagaimana dengan hakikat utang piutang? Pak Ibu. Bautang ko sauna Rasulullah kalau tidak perlu jangan bautang. Bautang ko yo lama Pak Ibu sebab modal mengecek saja. Datang ke rumah si A atau cerita-cerita lu. Ya lu langsung ke tude poin itu cerita lu di mana nangadang orang cucuone udaune di makini lai sehat-sehat saja ne. Sudah setengah jam baru mah. Ambo kamari ka bautang maneh. Kalau nelo berapa cek nela? Gak 700.000. Anda berapa cek ne salang? Salang kan yang murah utang tu ya. Tapi Bapak Ibu yang berbahagia, utang piutang sama sahabat tadi 1,5 miliar. Bako berani sahabat 1,5 miliar? Karena waktu itu ada 2 hal dalam utang piutang yang masih dilestarikan. Yang pertama namanya ta'awun, yang kedua namanya jujur. Kenapa di akhir zaman jangankan 1 miliar, 100.000 saja awak nak berani mau utang ke orang tu lepak? Bagus nak berani bu? Karena ini tak jujur. Utang nampak tang lu bayar sampai kini lagi. Kau nyala di bola utang je lagi. Lagi kata lu dah Bapak Ibu? Tak kata lu dah. Kenapa hutang piutang di akhir zaman ditakuti oleh yang mampu utangi? Karena hilangnya kejujuran. Jadi kini kok yang mahal tu dalam hutang piutang Pak Ibu bukan piti tapi jujur. Kini jujur tu dah hilang. Sahabat dulu diperintah oleh Rasulullah karena jujur. Sehingga 1,5 miliar malah diperintahkan. Kalau awak gini, berapa kata lo? Karena kini awak takut mempiutangi karena banyak orang gali ya. Yang kedua, kenapa pula orang yang jujur tapi tidak berani berhutang? Karena hilang ta'awun. Kini segala utang piutang bersangkut dengan riba. Kalau tidak ada itu-itunya, mana nama orang meminjaman? Pinjam pitione 1 juta ni, yo berapa lah mau seminggu? Oh seminggu yo. Tu baca cara ni. Ndak ada biasa awak sama awak tu guna ni berpiti. Berapa nya ni? Adalah apa-apanya ni. Ndak lo kadang no. Kalau 1 juta, labin saya 50 habis tu. Ana 50 aku riba mah. Tapi kalau ndak lagi 50 ni bisu nak mau minjaman lagi. Berarti ni ko ni riba. Justru karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, itu model. Bahkan ada di satu tampek di Padang Bapak Ibu. Orang menunggu, kalau minggu pagi kau duduk situ gak petigo berampek menunggu. Siapa yang ditunggu bu? Akhirnya nak lama ada yang ditunggu. Siapa yang ditunggu tu seorang ibu gaya planting lah. Pakai auto ranca, Honda Jazz, pakai buku cek. Turunnya Bapak Ibu yang berbahagia, orang kau store Pak Ibu, 50.000, 50.000, 50.000. Kira jemaah awal cik, tanya, apa tu bu? Tak ada Ustaz, apa tu bu? Ada jawab ibu Nasrullah lain. Elok ibu tu Pak, kami meminjam ke beliau. Kalau 1 juta minjam apa? Itu beliau dapat 50.000 dalam seminggu. Wih, 50.000 dalam seminggu? Yo. Bala cara macam apa? Tak ada apa? Dia pakai syarat ke apa? KTP ndak, kakak ndak, segala ndak ada.
Dia kepercayaan saya. Cuma kalau punya sejuta, itu seminggu 50.000. Ya, diansu. Di dalam 50.000 tu Pak, dalam 50.000 tu yang pertama kok Pak, itu ansuran saja dulu. Tapi kalau seandainya beku awak lalu lunas 1 juta, awak nak ada pasangkut ulai. Berarti ulang kau penjaput bunga saja Bu. Penjaput bunga piti saya nanti tebarkan ya. Nyaput bunga saja. Tu mau tanya lagi Bu tu sampai bila lo mau itu tu Bu. Jawab dia Bu yang ketiga sampai hari kiamat Bu ya. Di selagi ada ya piti orang tu dia awak bayar bunga tarui. Tapi kalau lado pokok bayar sejuta aman wak lai. Inilah yang dikatakan riba yang luar biasa. Diko kak do keraja-keraja itu awak tolonglah dihentikan. Atau ada orang bertanya, bang bapak tu Ustaz, bang, tu lu kepanjang kajian itu kalau bang ya, bang kok ada bapak ibu-ibu yang berbahagia, yang berpendapat, lain beliah. Ada juga yang fanatis tidak boleh ya. Sehingga bang kok dibuat lagi nilai pakai syariah ujungnya. Bank Nagari Syariah. Kan pakai syariah ini mau nilai. Dia lihat caranya. Tapi setiap yang berlebih tetap riba. Karena riba itu ar-riba. Arti ar-riba itu tetap bertambah dari jumlah awal. Itu riba. Cuma terjadi perdebatan sampai hari kiamat mungkin mau deko Bapak Ibu ya. Ada yang membolehkan dan tidak. Baku ada yang membolehkan karena ide awak ko Bapak Ibu nak lapelo dari bank. Pegawai-pegawai pensiun-pensiun sadon mau gaji dari mana Pak? Dari bank. Sudah tu apa lain? Yang kedua, ini terstruktur. Ada direkturnya, ada pegawainya, ada efeknya untuk pembangunan. Ya. Itu masihnya makanya bangko Pak sampai di kiamat kaji nak putih Pak. Ya. Tapi yang paling putih yang pertama tadi, apabila orang dia punya uang sendiri, lalu dia meminjamkan kepada orang cara sendiri, lalu dia menarik untung untuk dia sendiri. Kalau lari orang yang berhutangnya menangi sendiri. Itulah jali itu mah. Kula jali riba. Jadi bisa saja awak menjauhkan itu dulu. Lah alhamdulillah mah. Kalau jobang ke Bapak Ibu, kalau masih bisa awak indak pakai jobang, bebas lah dari bank boleh. Piko ndak bisa doh, tu ba aja leh. Ya. Tu maksudnya. Tapi yang bank ko masih subhat. Awak ndak bisa lebih dari bank dah Pak Ibu. Ya, ndak bisa lebih dari bank dah. Tu maksudnya ndak bisa lah awak bertegas-tegas benar. Misal ambo kecil gini ko riba bank tu jangan pasangku yo bank riba tu haram gadang kecil ambo. Ambo pegawai. Ambo guru agama Islam di SMK 1 Padang tu. Gaji ambo ya dari rekening. Ndak kalau namo bendahara do apa seorang saya lah pakai emperapa ko piti apa ambo bawaan. Ndak namanya do. Dagi nomor rekening awak kenya ada rekening ko milik bank Nagari Syariah. Mungkin yang bisa karya-karya orang yang ndak sangkut jo bank ya Pak. Ndak do sangkut jo bank dan ceramah sa karema. Karena anak-anak lama ribu Bapak Ibu sampai siku ceramah dulu. Ya. Jadi agak panjang ceramah awak Bapak Ibu. Ada yang bertanya enggak? Ada yang bertanya? Tanya Cik. Cik saya lama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bu? Ya. Tanya mbak ibu lo, jumlah utang kok gadang gitu. Gadang. Berarti itu nak kami sawak mensedekahkan anak. Nyo kalau gak ketik manuri awak tadi misalnya ibu milioner orang kayu, ada orang bertang 1.000 kawak kan ketik tanya. Tu nan wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi kalau gadang yakin ambo juta-juta ibu nak kayak namo mensedekahkan.
Jadi dalam ayat tadi balik oleh ibu-ibu, apabila ada orang berhutang kawak, lalu inyo tidak sanggup membayar pada waktu yang disepakati. Misalnya bulan baru tanggal 2 misalnya. Tiba tanggal 2, inyo awak pai ke situ. Kerana inyo nak mau mantan awak pai situ. Baru saya awak tiba rakit inyo mabuk, inyo ambil tapi jilbabnya. Menganya menangi. Sebab saya jatuh orang berhutang salah satunya mah boleh ibu menangi. Nah, kalau lah menangi, itu orang yang mempiutang tadi, biarlah. Maka justru karena itu yang kedua, orang yang mempiutangi akan bertambah lagi pahalanya. Apa itu? Yaitu memberikan waktu untuk bisanya membayar waktu lapang. Apa namanya tuh? Misalnya tanggal 2 tapi nak bisa membayar dan menangi tadi. Dia agak waktu tenggang. Itu dalam ayat tadi. Mau tang pertama dapat pahala sebanyak itu, Bu. Mau tang magi waktu tenggang dapat pahala sebanyak awak minjam balik. Dibandingkan sedekah mah. Akanlah 2 pek pahala tu. Budgetnya bila lah ni bulan besok lah ni tanggal 2 ni. Bulan besok tanggal 2. Ndak lah. Tiba ni situ lihat. Ngambil lah tepi jilbabnya balik. Kancang lo pada bulan batang tanginya lah ni. Ko yo bana lah mau ukutnya ko ni nyo podok palu ni. Nyo bisian lah kata lingo ni. Ani bisiannya. Ndak adu bana pembayar do ni. Yo ndak adu bayangan do ni. Baala carunyo ni. Kecil ya. Yalah. Kalau 3 kali tu, Pak. Dah 2 kali, dah 3 kali model tu. Baca oleh Bu. Awak tak bisa mensedekahkan dia. Ya. Kalau awak tak bisa mensedekahkan rumah bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, agi waktu tenggang cek lain. Dia waktu tenggang cek lain. Mudah-mudahan dengan tenggang waktu yang lebih panjang, adalah orang yang bisa menolong membayarkan hutangnya kawak. Atau adonyo dapat dari Basnas atau Bazis. Atau adonyo dapat sedekah yang tanpa di rezeki dan yang warzuk hulai tasib yang tak pernah disangka-sangka. Karena hutangnya kawak 5 juta, kan dia banyak tu. Lama nangi-nangi, tak duduk. Kiranya anak bujang pulang po ibu dari rantau. Dia apa ama menangi? Hutang ama 5 juta. Perkiraannya anak aku sama ko karajo biasa-biasa di rantau. Kira anak ko lagi berasaki. Kau mah 5 juta mah. Kan tak bayar dia dah. Jadi tunggu itu dulu, Bu. Tapi kalau indah itu rumah ibu-ibu yang berbahagia, masa yang akan datang, caliaklah orang nan kabautang kawak. Hanya orang nan kabautang kau dicaliak, Bu. Tak sembarang dah. Makanya biar labang tu mana kalau bautang kan dia turun ke lapang orang tu rumah. Nah, mau satu tiba tu melapor sekali dong KTP, dong kakak. Buat butang 50 juta. Nyagi sekali, Bu. Model tu nyupai caliak lu di rumah awak, apa pencarian awak, kok manggali awak, agali awak, baraju abali awak. Kamu itu nak? Sama awak model tu ya, Bu. Kalau ada orang ke bautang kawak cuba caliak bana tu. Aku nyo ndak ada pencarian doh. Hanya bentang piti lo kawak 5 juta. Awak dek karanunan tadi kau mah dek 5 juta kau kan lai tabayang 250.000 bayangnya sebulan tu. Adek gara-gara 250 kira cadik lo orang nambah utang kau daripada awak le. Nyolah sudah dinyo kalau utang awak 5 juta ali bayar kat 3 kali ceknya sudah tua mai hilang sele je. Kan banyak awak kanai model tu kini, Bu. Dek arok bungo nan seketek Allah berang kawak tu daripada di. Hanya utang 5 juta. Hanya sudah 3 kali, Bu. 50 ah. Berapa balik pitiok baru? 150 ah. Sudah tu nyo kabur dari guru lawe ko lain dan tu alang rimbo dari mai tinggal kirola lape nyo ke Batam, Bu. Ba mencari ke lain. Justru karena itu perhatikanlah orang yang berhutang. Dan orang yang mempiutangi itu pekerjaan mulia. Tapi kuncinya cik Pak Ibu, jauhi daripada berlebih atau riba. Orang yang menghutang itu baik pekerjaan tu boleh karena awak melapang dapat memberi solusi kepada orang supaya bertambah amal orang dari awak karena awak miskin kurang boleh awak meminjam berhutang tapi jujurlah. Nah itu saya kuncinya. Hanya pegawai kedua-dua. Aku tadi karena awak mungkin tak teliti tadi, Bu. Terakhir bana mabuk terakhir bana hutang piutang kau kalau nak kena bayar mabuk. Inyo besok membayar ibu khairat. Ibu nak rugi dah. Tapi dengan catatan ibu tidak menyakiti orang tu dan juga tidak menyebut-nyebutnya. Itu kuncinya. Kalau misalnya orang tu sedang makan lontong, awak tiba di situ. Lain makan lontong mah, bayar hutang lu. Itu tentu dek orang seluruhnya malunya, Bu. Jadi di situ
awak minta hutang tu jangan membuat sakit hati orang. Dan kalau seandainya nak amunya membayar doh, ibu tetap tidak rugi. Karena Rasulullah mengatakan nanti di akhirat orang tu akan membayar dengan amal-amalnya. Nak kerugi ibu. Tabungan akhirat. Tapi dengan catatan dua baik ya. Jangan disakiti orang tu. Jangan ditelepon kasa-kasa, apoleh WA lah sampai menyabui isi kebun binatang Bukit Tinggi. Itu nak dua palo oleh tu. Yo dasaranu kau kira yo. Kan tu nak orang sabui le tu. Macam-macam sabui. Itu tak. Kemudian kedua, ya tidak menyebut-nyebut kepada orang lain. Bahasa si A tu kamu berhutang tu. Akan jadi gunjing dan fitnah. Para ibu yang berbahagia, semua kita berhutang. Banyak atau sedikit pernah berhutang. Beruntunglah orang yang telah melunasi hutang-hutangnya sebelum mati. Dan kita yang masih tersendat-sendat membayar hutang. Innallaha ghaniyun hamid. Yakinlah. Berniatlah untuk bayar hutang. Karena Allah tu maha kaya dan maha luas. Dia akan memberi rezeki kepada kita. Insya Allah kita bisa bayar hutang. Ya. Jadi kunci pertama, kalau ada berhutang, berniatlah untuk bayar hutang. Jangan sampai berniat untuk tidak akan membayar hutang. Allah akan menyempitkan. Jadi kalau dari awal berniat tidak bayar hutang, ia tidak bisa bayar hutang. Nah, awak berhutang, tak ada hutang. Negara berhutang. Apalagi kalau apa komplek-komplek KPR tu orang tinggal di Perumnas tu sado berhutang Pak Ibu. Kecuali nilai lunas gak seorang. Berhutang sado. Tak kalah pe dari hutang ada Bapak Ibu. Oto berhutang, ya baru oto dia tapi berhutang. Asal tu lama balilo Nmax kiro berhutang yo. Sudah tu lama dah ambil perumahan berhutang yo. Sudah tu lama tibola orang membawa MB nyampe ampen tu dem keciknya lah. Ali ambil lah 3 2 le bayarnya nanti berhutang. Kena hutang ke raja dah. Aja situ Bapak Ibu awak nak lapis dari hutang. Memang tidak seluruh awak ko bisa memenuhi kebutuhan secara penuh karena awak memang basangkui duit ko saling menutupi dan memenuhi kebutuhan awak. Demikianlah Bapak Ibu, mudah-mudahan banyak maaf kalau ada salah dan janggalnya. Bukan nambo menuduh Bapak Ibu banyak utang ya. Biko jangan salah pasang ko ko. Oh ya ustaz ko tiba ceramah pai ma puawak ko ma tentu. Nambo tak tentu doh. Siapa nama utang sebanyak ko Pak tak tentu nambo ko doh. Ya tak tentu nambo Bapak Ibu jangan ibu beko marasolo aku ustaz ko ambon dibayar mah. Ambo nak kamam bayar ibu bapak pagi ko doh. Ambo hanya menyampaikan ayat Allah surah Al-Baqarah 282 sampai 282. Baca nanti di rumah, baca tafsirnya agar bertambah wawasan awak tentang hutang piutang. Dan untuk namu awak mansuan-suah membayar utang-utang awak. Banyak maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.